wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan semua nikmatnya. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri semua nikmat Allah, kita menjadikan setiap yang Allah berikan sebagai kebaikan dalam kehidupan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan berat di akhirat nanti insyaallah. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengharapkan syafaat dari Allah melalui perantara nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita layak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, sami sehat ya Pak? Sehat. Di bulan Dzulqa'dah tadi sudah sedikit disampaikan terkait bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan di bulan-bulan yang haram ini, salah satu dari 4 bulan yang haram, kita bisa menjaga diri kita dari perilaku dosa dan bisa memanfaatkan setiap aktivitasnya menjadi aktivitas yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikannya dilipat gandakan, pun juga dosanya dilipat gandakan. Maka mudah-mudahan kita tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa di bulan-bulan haram dan di bulan-bulan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, ya sekarang sebagian sudah berangkat ibadah haji, ya. Bahkan kalau Banjar sudah semua ya, Banjar dan Jawa Tengah sudah semuanya itu berangkat. Beberapa wilayah yang lain sedang proses untuk pemberangkatan calon jamaah haji. Ya kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat haji, Allah undang, mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk melaksanakan semua rukun-rukunnya, diberikan kelancaran melaksanakan wajib dan sunnah haji, yang kemudian nanti mengharapkan sepulangnya ke rumah menjadi haji yang mabrur, mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi kebaikan dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan haji tahun ini memang ya ada yang memprediksi agak berat ya, karena pada musim atau cuaca yang bagi sebagian kita tentu cukup ekstrim gitu. Tapi apapun itu ya semuanya adalah kemudahan dan karunia dari Allah. Maka sesulit apapun cuaca yang dihadapi, mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan sebagaimana mestinya sampai selesai aman lancar semuanya. Yang sebenarnya haji itu kan nggak perlu lama-lama ya Pak. Haji itu sebentar aja, 5 hari itu udah cukup. 5 hari itu udah cukup. 5 hari itu sudah cukup ya, 5 atau 6 hari lah gitu ya, maksimal 1 pekan itu udah cukup sekali Pak ya. Dimulai dari Tarwiyah, Arafah, Wukuf, lalu kemudian 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 gitu ya. Setelah itu ya selesai gitu. Jadi kalau mau haji 6 hari saja cukup, 6 hari sampai 7 hari udah cukup ya. Terus kenapa harus 40 hari kan ya? Ya karena kan ya sudah mahal-mahal, nunggunya lama. Kok di sana cuma 6 hari kan rasanya getun gitu Bu. Sehingga kemudian oleh pemerintah diprogramkan. Makanya kalau yang hajinya haji plus atau haji sekarang istilahnya haji khusus gitu ya, itu kan hanya 20 hari. Haji plus itu hanya 20 hari. Jadi berangkatnya lebih lama ya, carry gitu. Tapi pulangnya bisa lebih dulu. Haji plus.
Nah, tapi alhamdulillah ala kulli halin semuanya haji, pelaksanaan haji itu sekarang sudah semakin membaik insyaallah. Ya, sekarang dengan ada aturan murur, ada aturan nuzul gitu ya. Itu ya cukup kan. Kalau dulu mungkin panjenengan yang pernah haji di tahun-tahun sebelumnya, ya kalau dulu ngedrop mau wukuf di Arafah itu kan pagi hari baru kemudian berangkat ke Arafahnya gitu. Di tahun ya sebelum ini 2023 ke bawah itu apa namanya, kalau mau wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjahnya mau wukuf itu pagi harinya baru berangkat kan gitu. Berangkatnya dari Mekahnya. Tapi sekarang sudah ada program nuzul gitu ya, sehingga berangkatnya itu tidak di hari Arafahnya tapi di tarwiyahnya ya, tanggal 8 Zulhijjahnya sudah berangkat, mabit dulu di Mina, lalu kemudian naruh barang-barang semuanya di situ, baru kemudian nanti pas berangkat ke Arafah untuk wukuf sudah nggak bawa apa-apa. Nah, kalau dulu kan tidak, langsung di drop ke Arafah masih dengan membawa barang-barang gitu, lalu kemudian nanti baru setelah itu selesai mabit di Mina. Nah, sekarang tidak seperti itu. Jadi ada hal-hal yang ada perbaikan walaupun tidak semuanya ya. Itu makanya disebut nuzul gitu kan. Ya, karena tidak mengikuti aturan pemerintah sebenarnya gitu. Kalau aturan pemerintah masih sama, mau berangkat wukuf itu baru pagi harinya diberangkatkan dari Mekah ke Arafah. Tapi sebagian sudah menggunakan program nuzul tadi itu. Walaupun biayanya tambah. Maka kalau panjenengan saudaranya ada yang biayanya tambah untuk tarwiyah ya, untuk nuzul itu Pak. Kalau ada saudara panjenengan yang hari ini berangkat haji gitu, lalu kemudian kok biayanya tambah ya, ada tarwiyah barang ki ngopo toh gitu. Ya untuk itu sebenarnya. Jadi untuk apa namanya, pemberangkatan yang lebih awal dan itu tidak sesuai dengan program pemerintah sehingga bayarnya nambah kan. Untuk apa? Transportasi, lalu kemudian untuk makan konsumsi di sana gitu. Maka ada biaya tarwiyah gitu. Kalau Banjarnegara itu ikut tarwiyah semua Pak. Jadi ada biaya tambahan. Walaupun bayar pelunasannya lebih murah kan. Tahun ini lebih murah 4 juta kalau nggak salah. Tapi untuk biaya tambahan tarwiyah dan lain sebagainya. Jadi akhirnya masuk ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk di bulan haram, salah satu bulan haram yang disebutkan bulan Dzulqa'dah, yang dimana bulan itu kalau bisa sebisa mungkin, walaupun ini berlaku secara umum semua bulan, kalau bisa kita nggak melakukan dosa di situ Pak. Kenapa? Karena tadi pahalanya dilipatkan, dosanya juga dilipatkan. Maka kalau bisa di bulan-bulan haram itu khususnya gitu ya, khususnya jangan ada dosa di antara kita gitu. Bukan jangan ada dusta Pak, jangan ada dosa di antara kita. Kalau bisa, kalau bisa. Tapi kira-kira bisa apa enggak Pak? Bisa nggih? Insya Allah bisa kalau panjenengan setiap hari onone mung di masjid atau di rumah, nggak keluar-keluar gitu ya. Insya Allah bebas dosa ya Pak. Tapi tetap dosa juga. Nah kalau panjenengan bapak-bapak di rumah tok nggak bekerja, akhirnya kemudian nggak ada penghasilan, ibunya lontang-lantung, dapurnya nggak ngebul, ya kan akhirnya piringnya mabur melayang, ya, jadi akhirnya dosa juga. Makanya ya tentu saja menghindari dosa itu sesuatu yang sulit bagi kita semua di akhir zaman ini. Jangankan kita dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja gitu kan. Misalnya kita jalan gitu kan, bapak-bapak jalan di jalan raya, ketemu mbak-mbak yang ngapunten, yang tidak menutup aurat dengan sempurna, tidak sengaja, ya sekali itu mungkin masih rezekinya gitu kan ya, tapi setelah itu kan sudah terhitung dosa gitu. Makanya ya bapak-bapak itu kalau di jalan raya itu banyak taubatnya Pak ya, lihat aurat rezeki ya Pak. Makanya kalau bapak-bapak di jalan raya itu banyak istighfarnya Pak, karena seringkali mesti banyak dosa yang kadang-kadang nggak disengaja gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pesan yang sangat luar biasa dari seorang ulama namanya Syekh Hasan Al-Basri. Beliau itu mengatakan ini, ya dosa itu bermula dari hati kita Pak. Dosa itu bermula dari apa? Hati kita.
hati kita kotor, maka kita akan terbiasa dengan dosa-dosa. Makanya kemudian sebisa mungkin kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, ya perbaiki dari hati kita dulu. Selain tentu dari amalan berupa sholat gitu ya. Tapi sholat itu ditunaikan juga untuk membersihkan hati kita kan. Maka sebenarnya adalah intinya bersihkan hati, maka seluruh aktivitas kita akan bersih. Maka gini, teori psikologi itu kalau untuk menemukan sesuatu perilaku yang baru, membentuk perilaku yang baru, itu harus dengan perilaku yang baru lagi gitu. Itu teori psikologinya Pak. Misalnya gini, ada orang yang nggak mau sholat, lalu kemudian gimana supaya sholatnya rajin, dipaksa sholat, di karantina selama 30 hari, dipaksa sholat, nanti akan terbiasa sholat. Kalau menurut panjenengan, mungkin nggak seperti itu? Bisa nggak seperti itu Pak? Ada dua kemungkinan kan? Setelah di karantina di kandang selama sebulan itu dia bisa sholat, setelah itu ada kemungkinan tidak kan? Kenapa? Perilakunya bisa dirubah, tapi hatinya berubah atau belum? Maka kalau kita bicara teori psikologi tok gitu ya, ya karena saya belajarnya psikologi gitu ya, di kelas gitu, di kampus gitu kan, belajarnya psikologi. Itu kalau saya diajar sama dosen yang enggak ngerti Islam gitu ya, itu jadi lucu gitu. Kadang-kadang dosennya ya Islam, agamanya Islam, ya Muslim, tapi cara menyampaikannya hanya apa? Sekedar sebagai ilmu umum saja, tidak ada Islam-Islamnya di situ. Nah, karena diajari perilaku yang baru dibentuk dengan perilaku yang baru. Oke, kalau kemudian dipaksa bisa berubah, tapi pertanyaannya seberapa bertahan lama perubahan dari perilaku yang baru itu? Enggak akan bertahan lama Pak. Kenapa? Kalau tidak didasari dari hati kita untuk berubah. Ada satu mahasiswa, setiap kuliah itu dosennya selalu menasihati, harus sholat, harus sholat, harus sholat, sampai kemudian bertahun-tahun begitu. Lulus dari kampus itu, selama dia kuliah di kampus itu sholat Pak, rajin. Tapi setelah lulus dari kampus itu enggak sholat lagi, bahkan enggak pakai kerudung lagi, karena dia perempuan. Loh, kenapa? Iya, karena pakai kerudung adalah aturan dari kampus kami. Setelah dia lulus dari kampus kan tidak terikat dengan aturan kan, padahal dia Muslim, tidak terikat dengan aturan, sehingga kemudian setelah dia lulus dari kampus, bahkan tidak lulus dari kampus, dia keluar dari kampus kembali ke kos-kosannya, jilbabnya sudah dilepas. Kenapa? Padahal aturan kampus mewajibkan. Kalau di kami Pak Bung, ya di kampus kami begitu, di Jogja itu, ya karena kampus milik Muhammadiyah, aturannya jelas. Jadi dipasang ada apa namanya banner ngoten ya Pak, di setiap fakultas itu, setiap gedung. Aturan pakaian bagi mahasiswa, bagi mahasiswi, sopan. Kalau perempuan menutup aurat, tidak menggunakan celana ketat, kerudungnya juga menutup dada. Kurang apik apa Pak? Ada aturannya begitu. Ketika di kampus, mahasiswa, iya celananya enggak begitu ketat. Kalau mahasiswi perempuan, masih ada yang pakai celana, tapi ya enggak yang ketat gitu kan. Terus kemudian pakaiannya itu, mohon maaf, menutupi, kalau yang perempuan itu lebih dari pantatnya, punten. Terus kemudian kalau kerudung itu menutupi dada. Di kampus Pak. Ketika kemudian setelah selesai kuliah, lepas itu semuanya. Kenapa? Padahal dipaksa kan, bukan hanya berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai dia lulus, minimal 3,5 tahun. Tapi kenapa kok kemudian dia begitu? Karena sininya belum tersentuh kan ya Pak, hatinya belum tersentuh, maka dipaksa seperti apapun tidak akan berubah. Itu teori psikologi Pak, teori psikologi Bu.
kebiasaan baru harus kemudian dibiasakan selama 30 hari berturut-turut, maka nanti akan jadi kebiasaan yang baru. Lah ini 3 tahun setengah dipaksa pakai jilbab, dipaksa pakai pakaian yang menutup aurat, tapi kemudian setelah itu lepas juga. Ini menandakan apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa manusia perilakunya bisa berubah sesaat kalau kemudian hatinya belum terikat. Maka hatinya dulu diperbaiki. Ini gambaran besar. Maka kami tidak hanya di kampus kami yang notabene adalah kampus Muhammadiyah yang mesti Islam begitu ya. Kampus-kampus swasta Islam lainnya juga sama masalahnya. Kami tanya ke UNU, Universitas NU Jogja itu, dia tanya gimana mahasiswinya? Ya kalau di kampus begini mas gitu. Oh kalau di kos gimana? Kalau di kos ya begitu gitu. Sama di UII mahasiswanya, wah sama saja. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian tadi aturan itu mengikat, tapi kalau tidak dari hati, dari proses hatinya yang kemudian merubah perilakunya itu, maka akan sulit. Maka Bapak Ibu sekalian, yuk kita coba tata dari hati kita supaya proses perubahan diri kita menjadi lebih baik lagi. Maka Syekh Hasan Al-Basri itu mengatakan begini, inna fasadal qulubi an sittati asya. Rusaknya hati itu ada 6 perkara. Nih, yang membuat rusaknya hati itu ada 6 perkara. Yang merusak hati itu ada 6 perkara. Inna fasadal qulubi an sittati asya. Jadi 6 perkara yang dapat merusak hati kita. Apa yang pertama? Awwaluha yudhnibuna bi raja'it taubat. Yang pertama adalah yang dapat merusak hati kita, dan itu perusak terbesarnya adalah yudhnibun bi raja'it taubat. Sengaja berbuat dosa dengan harapan taubatnya diterima. Jadi yang pertama apa? Sengaja berbuat dosa dengan mengharap taubatnya diterima. Yang merusak hati yang pertama adalah sengaja berbuat dosa dengan mengharap taubatnya diterima. Awwaluha yudhnibuna bi raja'it taubat. Sengaja berbuat dosa dengan harapan taubatnya diterima. Kenapa kemudian kok ini menjadi perusak pertama dan ini perusak yang paling besar? Kenapa Pak Bu kira-kira? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena meremehkan apa Bu? Meremehkan perilaku dosa. Lah paling dosa iki engko nek tobat li diterima gitu ya. Ada enggak yang begitu Pak? Meremehkan perilaku dosa gitu. Oh rapopo dosa iki engko nek tobat istighfar li mesti ditampa gitu. Jadi perilaku meremehkan dosa itu termasuk perusak hati yang paling berbahaya Pak. Kenapa? Karena ketika kita sudah meremehkan dosa-dosa yang kecil, itu awal mula munculnya dosa-dosa yang besar kan. Misalnya, wah ribah ora apa-apa, ribah, fitnah, terus apa lagi? Yang paling kecil, yang biasanya kita remehkan. Napa Pak? Hal yang sering kali kita remehkan dalam kehidupan kita, dan itu dampaknya sangat bahaya. Maka Bapak Ibu sekalian, gini, kalau Syekh Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim itu ketika menjelaskan dalam kitab Ighatsatul Lahfan itu mimma syaidi syaitan. Jadi orang yang kemudian sudah terbiasa dengan perilaku dosa dan tidak merasa bahwa perilaku dosa itu bahaya, kan berarti dia merasa nyaman di situ nggih Pak. Misalnya dia melakukan dosa. Kalau dulu kita pernah membahas misalnya tentang riba gitu ya, dan kita nyaman saja ora apa-apa, oleh duit oke kok gitu kan. Atau kemudian para pedagang yang curang, nggak apa-apa nipu, ora apa-apa, yang penting aku duitnya
oke gitu kan, merasa nyaman di situ kan, dosanya diremehkan, nggak apa-apa. Nek sholat ya insya Allah diampuni, nek istighfar ya taubat diterima kan gitu. Meremehkan itu Pak, akhirnya apa? Ketika kita meremehkan perilaku dosa-dosa itu, maka selama itu kita akan melakukan dosa-dosa terus. Pertanyaannya Pak, apakah kita bisa menjamin ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan bertaubat atau justru dalam keadaan sedang melakukan dosa itu? Dalam keadaan apa Pak Bu kira-kira? Kita ngeremeh, oh enggak apa-apa, saya berbuat dosa, nanti taubat kok. Loh ternyata belum bertaubat sudah mati. Gimana Pak? Apes enggak? Nah, syukur-syukur ya meninggalnya ketika taubat mungkin beja gitu kan. Nah, ketika kemudian sedang berbuat dosa itu kemudian tiba-tiba mati, gimana? Belum sempat bertaubat. Maka yakinlah, setiap kita meremehkan perilaku dosa sekecil apapun itu pasti akan berdampak dalam kehidupan kita, maksiat kita. Maka kemudian dulu ada sahabat mengatakan, maksiatku berdampak bukan hanya pada diriku, tapi kemudian pada hewan peliharaannya, kepada rumah tangganya. Maka bisa jadi rumah tangganya hancur, rusak. Itu bukan karena disebabkan oleh hal-hal yang aneh-aneh, tapi bisa jadi karena perilaku dosa kita. Anak kita yang gak manut, anak kita yang kemudian rewel, bisa jadi bukan karena hal-hal lainnya, bukan karena dia nakalnya, tapi karena perilaku dosa kita yang ternyata berdampak kepada anak-anak kita. Pasangan kita yang gak paham dengan kita, apa mana ibu-ibu gitu ya, gak mau ngomong, pengennya suaminya paham gitu kan. Nah, kan begitu nggih Bu? Ibu-ibu nek manggo itu gak usah ngomong, tapi tahu-tahu suami ngasih gitu kan. Ibu-ibu pengennya pengen dibelikan skincare tapi nggak ngomong, tapi harapannya suaminya peka gitu kan. Nah, Bu, suamimu itu kan bukan dukun ya, yang tidak bisa meramal apa hati dan perasaan kita kan. Maka kalau pengen sesuatu yang ngomong saja kan itu. Tapi kan yang nggak bisa begitu. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi perilaku dosa sekecil apapun akan berdampak kepada kehidupan kita. Makanya benar yang kemudian disampaikan oleh Syekh Hasan Basri itu, yuznibuna biraja'it taubah. Itu salah satu perusak hati yang paling besar. Biasa dosa itu. Ya. Maka kalau kita sudah hidup dalam gelimbangan dosa, hati kita hati-hati Pak. Barangkali hati kita sudah terkunci. Ada orang yang kemudian nyaman dalam kehidupan dosanya, sampai kemudian dia tidak merasa kalau perilaku itu dosa, ya kan? Kenapa? Karena memang nyaman dengan perilaku itu Pak. Karena nyaman. Atau bisa jadi karena nggak tahu kalau itu adalah perbuatan dosa kan gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya setelah tahu itu perbuatan dosa terus ngapain? Berubah apa tidak? Maka sama, dulu ketika kami misalnya sosialisasi, ngisi tentang fikih muamalah, tentang harta halal haram, tentang riba, tentang jual beli maisir, tentang jual beli yang mengandung gharar. Kita sampaikan ke pedagang-pedagang, Pak, kalau dagang itu jangan gini, sampaikan. Oh ternyata itu dosa ya, tak? Dosa. Tapi setelah ini saya tanya, jenengan mau melakukan lagi apa tidak? Loh tapi gimana ya, tak? Gimananya mesti pertimbangannya apa Pak Bu? Pertimbangannya, loh kalau nggak begitu nggak untung kan gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, balik lagi, kalau kita masih kemudian merasa dalam hati kita, oh ini dosa dan harus saya tinggalkan, itu tandanya hati kita masih bersih Pak Bu. Dan bersyukurlah kepada Allah ketika kita masih merasa setiap perbuatan-perbuatan dosa dan kita tidak nyaman untuk berbuat dosa. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, perilaku baik itu adalah perilaku yang menghantarkan kepada kenyamanan, dan perbuatan dosa adalah perbuatan yang menghantarkan kepada kesengsaraan dan ketidaktenangan dalam jiwa kita.
Maka coba Pak, ketika kita melakukan sebuah dosa, apapun itu, sekecil apapun dosa kesalahannya, nyaman tidak? Kita sendiri yang bisa merasakan kan. Ketika misalnya jenengan satu waktu nggak sengaja, ibu-ibu tidak sengaja ghibah, melakukan ghibah, yo karena senengnya kumpul-kumpul dengan teman-teman, nggak sengaja melakukan ghibah, lalu kemudian setelah ghibah muhasabah, wah, ketoknya mau ghibah yo, astagfirullahaladzim. Merasa nggak Bu kayak gitu Bu? Pernah nggak Bu seperti itu? Atau bablas saja gitu? Pernah nggak merasa begitu? Oh, ketoknya mau kok yo ghibah gitu ya, terus istighfar. Pernah Bu begitu merasa? Ketika panjenengan pernah dan sering merasakan seperti itu, bersyukurlah. Kenapa? Artinya hati kita masih bisa mendeteksi bahwa itu adalah perbuatan dosa dan itu tidak boleh dilakukan. Ya. Dan kalau bisa jangan diulangi kan, ngoten ya Bu. Ya, itu maka yang pertama tadi awwaluha yudnibuna bi raja'it taubat. Yang pertama itu adalah selalu menyengaja. Jadi yudnibuna itu sengaja melakukan dosa dengan apa? Harapan ditaubatnya diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat merusak hati adalah wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'lamun. Wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'lamun. Mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkan. Mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkan. Mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkan. Yang kedua tadi, mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkan. Loh, apa semua ilmu yang dipelajari harus diamalkan Mas? Tidak semuanya. Yang memang bisa diamalkan, diamalkan. Loh, nanti kalau begitu, kalau bapak-bapak misalnya, mohon maaf ini ya, kan belajar semua ilmu gitu ya dalam Quran gitu kan. Nanti kalau bahas tentang surah An-Nisa itu nanti bapak-bapak takut Pak. Ya takut, kenapa? Kalau nanti pelajari tentang nikah gitu kan, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba' fa in khiftun dan seterusnya. Takut, kenapa? Karena nggak bisa ngamalkan kan itu. Berat mengamalkannya gitu. Berat. Makanya tidak semua ilmu itu harus diamalkan, tapi ilmu yang mungkin diamalkan, diamalkan. Ilmu yang memang harus diamalkan, diamalkan. Dan ilmu yang tidak harus diamalkan semuanya, atau itu sifatnya fardu kifayah misalnya, kekhususan hanya untuk orang-orang tertentu, ya orang-orang tertentu saja. Tapi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, setiap ilmu yang kita pelajari dan memungkinkan untuk diamalkan, maka wajib hukumnya untuk diamalkan. Maka kemudian ada sebuah kaidah, al-ilmu bila amalin kasyajarah bila thamrah kan. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya Pak. Maka saya dulu pernah sampaikan, coba panjenengan doa ketika mau belajar, biasanya kan ada doa di awal itu gimana Pak? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi pertama itu ilman nafi'an dulu Pak. Ilman nafi'an itu ilmu yang seperti apa? Ya ilmu yang diamalkan Pak. Kalau kemudian ilmunya pengen bermanfaat, diamalkan dan diajarkan gitu. Maka dulu kita pelajari tentang apa? Syariat yang jarang dipelajari, tentang riba, jual beli. Kalau panjenengan misalnya pedagang, maka wajib hukumnya panjenengan belajar tentang ilmu perdagangan dalam Islam. Jenengan di sini ada yang berdagang Pak, Bu? Ada yang buka toko, buka warung, atau furniture misalnya, atau buka apapun yang berdagang, asal jangan dagang manusia gitu ya. Nah, itu enggak ada syariatnya Pak. Maka wajib bagi panjenengan, satu, mempelajari ilmu tentang perdagangan Islam, yang kedua diamalkan. Kalau panjenengan sebagai seorang guru, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pegawai misalnya,
maka wajib pelajari ilmu-ilmu sebagai seorang pegawai, bagaimana jadi guru yang baik dalam Islam, mendidik dan seterusnya. Itu ilmu yang wajib panjenengan pelajari dan panjenengan amalkan. Dan itu hukumnya wajib. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kedua, wa yata'alamunal ilmu wa la ya'lamun, itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Karena banyak diantara kita mempelajari ilmu, tapi jarang sekali mengamalkan. Tapi tidak berhenti di situ saja, Pak. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisun. Wa idza amilu la yukhlisun. Ketika ilmunya diamalkan tapi tidak dengan ikhlas. Ya. Mengamalkan ilmu atau kemudian wa idza amilu, ketika ilmunya diamalkan tapi tidak dengan ikhlas, itu juga bisa merusak hati kita. Maka tadi yang pertama apa? Yang merusak hati, satu, sengaja melakukan dosa dan mengharapkan taubat. Yang kedua apa? Mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkan. Yang ketiga, mengamalkan tapi tidak dengan ikhlas. Mengamalkan tapi tidak dengan ikhlas. Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu menjadi kunci dalam sebuah amalan, dalam sebuah ibadah. Kalau kemudian tidak ada ikhlas di situ, maka hilang kebaikan dari ibadah itu kan. Kenapa? Orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya, maka amalan itu hanya mengharapkan kepada manusia saja. Sementara dalam ibadah kita, amal ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas itu penting, dihadirkan dalam setiap amal kita. Sekarang orang itu jadi ragu-ragu, Pak. Jadi apa ya, istilahnya abu-abu gitu loh. Amalan kita itu sebenarnya subhat kadang-kadang. Loh gimana nggak subhat? Panjenengan misalnya gitu ya, umroh gitu kan. Kan sekarang saya dulu ada syekh, ya salah satu syekh kami gitu ya, menyentil. Dan itu langsung menyebutkan orang Indonesia itu, ya bahasanya kita gitu ya, orang Indonesia itu kalau umroh atau haji itu yang sering dilakukan apa? Ya, sebelum ibadah itu selfie dulu ya Pak. Oke? Betul nggak kira-kira? Kebanyakan begitu kan? Lagi berdoa di foto, terus kemudian diupload di story gitu kan, di Instagram. Ya Allah, kupanjatkan doa padamu gitu. Pertanyaannya, ya mungkin nggak sombong, ya nggak tahu niat orang kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi itu potensi yang tidak baik yang bisa menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Maka kemudian jadi subhat, Pak. Dan sekarang misalnya panjenengan mau sholat, lalu kemudian difoto, upload ke Instagram, upload ke story WA gitu ya. Apalagi misalnya jam 2 malam panjenengan bangun mau sholat tahajud, bangun jenengan bikin story WA dulu kan. Mungkin niatnya untuk mengingatkan orang-orang gitu kan. Ayo misalnya di story WA ngoten ya Pak, bikin story WA, wah dingin sekali malam ini, tapi tidak apa-apa, kutunaikan tahajud untukmu ya Allah. Nah. Terus ada yang komen, Masya Allah rajin sekali jenengan ya gitu. Kira-kira ketika kita di komen begitu, hati kita goyah nggak kira-kira itu? Rata-rata goyah nggak Pak kira-kira? Langsung tiba-tiba melayang kan? Biasanya ya kita sebagai manusiawi saja kan, ketika misalnya Masya Allah rajin sekali ya gitu ya, lalu kemudian kita ya kan nggak bisa menjamin hati kita akan selalu lurus banget kan, kata nih Pak. Terus kan sopo sih gitu kan. Apalagi nah problemnya lagi adalah ketika misalnya gini, jenengan sudah upload status, lalu kemudian dilihat, biasanya kan di status ada ini ya Pak, ada yang melihat status kita berapa jumlahnya dan siapa saja kan bisa kita lihat ya Pak. Yang lihat berapa? 150, tapi nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like, yang apa namanya tanda love itu Pak. Kira-kira
Gimana perasaannya ketika tidak ada yang komen itu? Wah, aku nganu status kok malah orang ono sing komen gitu kan. Nah, pertanyaannya, niat kita buat apa ibadahnya? Maka itu subhatnya itu di situ, Pak. Subhatnya di situ. Maka ketika kemudian ada yang tanya, kalau ngupload sesuatu gitu ya, atau misalnya di di grup WA jam 2 ngajak untuk sholat tahajud, gimana? Bagus nggak? Ya bisa jadi bagus, tapi bisa jadi tidak. Bisa jadi bagus, tapi bisa jadi tidak. Kenapa? Hati manusia itu lemah. Catat betul Pak Bu, hati manusia itu lemah. Lemah. Kita nggak bisa memastikan apakah kemudian ketika kita sudah upload niatnya memang ikhlas awalnya itu ngajak supaya orang-orang ikut tahajud misalnya gitu kan, niatnya itu. Tapi kemudian ketika di situ setan barangkali datang, komen dari teman kita, oh Masya Allah terima kasih ya diingatkan terus, saya senang punya kawan seperti panjenengan yang selalu mengingatkan saya dalam kebaikan misalnya, ngoten kan. Pertanyaannya, apakah dengan yang seperti itu terus kemudian hati kita goyah atau tetap kuat? Ikhlasnya kira-kira goyah atau tidak? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, yang seperti itu perlu kita perhatikan. Kenapa? Barangkali Pak Bu, barangkali hal yang sepele itu bisa menghapuskan rasa ikhlas kita. Karena kita nggak tahu sekuat apa hati kita untuk menghadapi pujian-pujian yang datang. Barangkali kita kuat menghadapi hinaan, tapi seringkali di antara kita tidak kuat menghadapi pujian, Pak. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ikhlas itu menjadi penting dan menjadi nilai dari ibadah itu. Dalam Quran banyak sekali disebutkan kata ikhlas, mukhlishina lahuddina hunafa dan seterusnya. Dalam hadis Nabi juga demikian, bagaimana ikhlas itu menjadi penting. Tapi kita amalkan dalam kehidupan kita. Ikhlas dalam beribadah dengan apa? Tidak perlu kita menampakkan sesuatu ibadah yang memang tidak perlu kita tampakkan, Pak. Ngajak boleh nggak? Boleh. Jenengan ngajak orang lain untuk melakukan tahajud boleh, boleh. Ngajak orang lain untuk melakukan sholat duha boleh, boleh. Mengajak orang lain untuk melakukan tilawatil Quran boleh nggak? Boleh sekali, Pak. Boleh kita ngajak begitu. Tapi ngajaknya itu juga harus dengan ikhlas. Karena kalau tidak rusak semuanya itu. Kalau kemudian tidak ada ikhlas, kita mengharapkan kebaikan dari pahala yang dilakukan, mustahil, Pak. Maka kemudian yang seperti itu bisa menghancurkan amalan kita. Orang yang beramal tanpa ikhlas itu bisa menghancurkan amalannya sendiri, Pak. Seperti apa? Seperti bara api yang menyambar kayu yang kering. Ikhlas itu bisa menghancurkan amalan kita. Maka amalan kita hancur bukan karena orang lain, bukan. Amalan kita hancur karena apa? Ya karena kita sendiri, Pak. Makanya kemudian betul diingatkan oleh Syekh Hasan Basri itu, yang merusak hati kita salah satunya adalah wa idza amilu wala yukhlisun. Mengamalkan tapi enggak ada ikhlasnya di situ. Hilang, Pak, kebaikan. Lalu kemudian yang keempat, jadi yang ketiga wa idza amilu la yukhlisun. Mengamalkan tapi tidak dengan ikhlas, itu yang ketiga. Yang keempat, wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Memakan rizki dari Allah tapi tidak bersyukur. Memakan rezeki dari Allah tapi tidak bersyukur. Makan rezeki dari Allah tapi tidak bersyukur. Makan rezeki dari Allah tapi tidak bersyukur. Maknanya bersyukur itu apa? Banyak sekali, Pak. Maknanya bersyukur. Kalau kita jelaskan makna syukurnya, tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian, syukur yang paling ringan adalah kita setelah kita memakan rezeki dari Allah, maka tanda kesyukuran kita adalah setelah kita makan rezeki dari Allah apapun bentuknya, maka setelah itu ada kebaikan yang dimunculkan. Jenengan setelah makan ngapain?
alhamdulillah. Hanya alhamdulillah saja. Memberi kepada yang lain. Terus apa lagi? Wah, ini jangan-jangan saya tanya nggak jawab karena apa? Karena supaya ikhlas amalnya gitu ya. Wah, tadi dari bahas ikhlasnya. Setelah makan ngapain? Dan sebenarnya termasuk bagian dari syukur adalah makan secukupnya. Nggih napa mboten Pak Bu? Makan secukupnya, tidak berlebihan kan ngoten nggih. Karena dalam Quran itu banyak disebutkan wallahu la yuhibbul musyrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang kita lihat hari ini, kalau panjenengan datang ke rumah makan, ke warung, orang makan ngambil sendiri tapi enggak habis. Kathah mboten sing ngoten Pak Bu? Ambil nasi, nasinya ambil sendiri, lauknya ambil sendiri, tapi setelah makan nasine sih turah, ya kemudian lawe sih turah, enggak entek gitu kan. Ya kecuali kalau misalnya ayam, tulang ya enggak harus habis kan itu. Mau saya dikemah-kemah kan enggak mungkin. Tapi nasinya enggak habis, itulah yang kemudian disebut tidak bersyukur. Bahkan itu disebut sebagai tabdzir. Yang di dalam Quran langsung Allah disebutkan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitana rabbih kafura. Orang yang mubadzir itu kawannya setan. Ikhwan itu kalau dalam bahasa Arab apa? Ikhwan itu kan saudara. Jadi kalau orang yang mubadzir, termasuk mubadzir dalam apapun, makanan itu kawannya setan, saudaranya setan, Pak Bu. Maka saya sering ketika misalnya melihat di rumah makan nggak habis makannya mereka gitu, padahal ngambil sendiri Pak, padahal ngambil sendiri. Sering terjadi juga di mana? Kondangan, ya enggak? Kondangan ngambil sendiri prasmanan, tapi nggak habis loh, piye Pak? Wah prasmanan ngambil sendiri, kok nasinya nggak habis? Itu kadang kalau pengen lihat orang seperti itu tak duntal ke piringnya. Kenapa? Itu kita nggak usah bicara ke Palestina Pak. Kita lihat saja masyarakat di pedesaan yang jauh dari sini. Banyak kok mereka nek makan itu dadak rebutan. Kenapa? Karena nggak ada yang dimakan Pak. Lah kita makan prasmanan, ya entah di kondangan, entah di warung dan lain sebagainya, makan nggak habis. Maka saya selalu ajarkan kepada anak saya, kepada istri saya, kalau makan pakai tangan itu ya ramung sekedar habis gitu enggak, sampai tidak boleh menyisakan satu satu nek cara wong Jawa upo ngoten nggih Pak, satu biji nasi itu enggak boleh. Kenapa? Kita enggak tahu berkah makanan mana yang ada dalam makanan kita kan. Bisa jadi berkahnya ternyata di nasi atau beras yang paling akhir itu, kita enggak tahu. Mana yang mengandung berkah dari Allah, kita nggak tahu. Maka Bapak Ibu sekalian, coba itu dari hal yang paling sepele, makanan kita, minuman, nggak mubazir. Orang beli minuman misalnya, ya misalnya di acara kondangan atau di acara-acara misalnya itu kan banyak sekali mubazir Pak. Minuman, botolan kayak gini misalnya, diminum setengah, habis itu kemudian ditinggal pulang. Loh orang lain yang mau minum kan nggak mungkin kan? Akhirnya apa? Dibuang kan? Buang. Itu perilaku tidak bersyukurnya kepada Allah yang nampak di depan mata kita. Yang nampak. Maka kadang kalau misalnya di warung makan yang itu ambilnya prasmanan, kok kemudian saya lihat kami gitu, saya ajarkan ke dulu adik-adik mahasiswa kami gitu ya. Tak ajarkan begitu. Kadang kalau dulu saya kan ya kalau di Jogja makannya kan di namanya burjo Pak, burjo ngertos Pak, ya warung makan inilah warmindo gitu. Datang, kok ada misalnya yang prasmanan gitu nih, kok nasinya nggak habis, lauknya nggak habis. Saya sama adik-adik mahasiswa tak sampaikan, Dek, nasihati dah, nek nggak ngangkati saya tak ngangkati. Nah adik mahasiswa saya bilang, Mas mohon maaf ini jenengan ambil sendiri, iya habiskan Mas. Kadang ada yang manut, ada yang tidak gitu.
Itu kami latih Pak. Kenapa? Supaya kita peka dengan masyarakat kan itu kan. Kita peka dengan sesuatu yang nggak baik gitu loh. Coba kalau panjenengan makan di warung, jenengan habis, lihat ada orang yang makan nggak habis, jenengan berani nggak negur? Berani nggak kira-kira? Nggak berani kan? Nah, kenapa nggak berani? Tindak padu nggak? Nah, tapi kalau nggak seperti itu, terus mau bagaimana? Orang-orang belajar tentang bersyukur kepada Allah itu. Orang itu kadang aneh Pak. Nggak dikasih bantuan sama pemerintah, ngeluh jarene ra dikai bantuan. Tapi giliran dikasih makan, beli makan yang seperti itu nggak habis. Itu njaloke piye gitu. Ya kan? Maka Bapak Ibu sekalian, yuk, yang disebutkan tadi wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun itu banyak sekali. Makan rezekinya Allah tapi nggak bersyukur. Bukan hanya sekedar tidak mengucapkan alhamdulillah, mungkin orang yang makan nggak habis ya berdoa juga. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Tapi makannya nggak habis, bersyukur nggak kira-kira? Bahkan mungkin tidak Pak, bukan hanya kurang, tapi tidak bersyukur. Tapi pertanyaannya adalah, sadar nggak kalau perilaku itu bagian dari perilaku ketidaksyukuran? Sadar apa tidak? Nggak usah jauh-jauh lagi Pak, jenengan kalau wudu, airnya digrocor pol apa ngirit? Coba nek wudu di kamar mandi misalnya, mesti diputer pol nggih kan? Men banter nggih mboten? Padahal itu kan termasuk bagian dari apa? Tabdzir itu. Tidak bersyukur Pak itu. Ya kan? Itu tabdzir, mubadzir itu. Pemborosan. Maka sebenarnya kalau dulu Syekh kami ngajari gini, wudu itu kami diajari itu hanya segelas Pak. Jal, kamu bisa nggak? Ya bahasanya kita gitu ya. Bisa nggak kamu wudu dengan segelas itu? Oke, kita coba. Bisa. Nggak usah pakai kumur atau kumurnya dikit boleh. Yang rukun-rukun saja kan ditunaikan kan? Basuh muka, semuanya udah kebasuh, ya kan? Terus kemudian tangan sampai siku sekali cukup. Karena wajibnya kan hanya sekali. 2, 3 itu sunnah. Lalu kemudian apa? Basuh kepala ya kan? Lalu kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Selesai. 1 gelas air itu cukup. Nah, Allah kasih rezeki yang begitu luar biasa dengan air di sekitar kita yang alhamdulillah banyak. Kadang-kadang kita lupa bahwa ketika kita membuang air itu bagian dari perilaku tabdzir tadi Pak, mubazir itu. Kan airnya bisa diirit, ya enggak harus dipolke, setengah kan enggak apa-apa, nggih mboten? Setengah kan bisa. Kenapa kemudian kita buka keran harus dipolke barang? Nek iso diputer 36 derajat, 360 derajat malah diputer. Semakin banter kok rasane semakin mantep nggih mboten Pak? Nah, coba dilatih dengan yang sedikit itu saja. Itu bagian dari hal yang kecil dalam kehidupan kita yang seringkali kita lupakan, tapi itu berkaitan dengan 2 sifat, syukur dan tabdzir tadi. Itu berlawanan Pak. Orang yang bersyukur tidak mungkin dia tabdzir, tapi orang yang tabdzir pasti tidak bersyukur. Itu Pak. Makanya yuk kita latih hal yang sepele-sepele seperti itu. Jangan dibiasakan Pak. Jenengan wudu air itu, apa ibu-ibu misalnya gitu kan, nyuci piring gitu kan, yo podo wae kudune kan dipolke nggih mboten Pak. Nek enggak pol itu rasanya kayak enggak bersih gitu kan, nggih mboten Bu? Nggih kan? Rasanya kayak enggak bersih. Padahal itu kan hanya rasa saja. Aslinya yo tetap bersih. Sebenarnya kan sama saja Bu. Tapi karena kebiasaan kita kalau buka keran itu mesti dipolke, gitu kan? Akhirnya airnya keluarnya besar, nah itu kebiasaan saja. Itu enggak kaitan dengan bersih atau tidaknya kok. Itu bisa dibuktikan. Coba jenengan nanti kalau ibu-ibu, kalau misalnya nyuci piring, ya airnya bukanya setengah aja kerannya, lalu kemudian dibersihkan.
bersihnya sama enggak dengan ketika yang jenengan buka sak gelem-gelem itu? Sama. Ning rasane yang beda nggih mboten. Nah, coba biasakan yang mareme to Pak. Nah, marem tapi kan itu tabdzir tadi, makanya biasakan yang benar-benar saja. Maka tadi apa? Wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun, makan rezekinya Allah tapi tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur. Makan rezeki itu kan Allah enggak menyebutkan. Syekh Hasan Basri itu tidak menyebutkan makan rezeki itu maksudnya hanya makanan. Makanan maksudnya nasi gitu, bukan itu. Tapi semua yang kita konsumsi dalam kehidupan kita, ya apapun itu, nafas yang kita hirup itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu harus kita syukuri. Dan salah satu bentuk kesyukuran kita adalah menghemat. Oke. Berikutnya yang kelima, jam 8 ya. Yang kelima, wa ma yardawna bi qismatillah. Nah, ini juga sering terjadi. Wa ma yardawna bi qismatillah. Apa itu? Tidak ridho dengan ketetapan Allah. Tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yardawna bi qismatillah. Tidak ridho dengan ketetapan Allah atau dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bisa menjadi perusak hati kita. Karena ketika kita tidak ridho dengan takdir Allah, tidak ridho dengan ketetapan Allah, akhirnya apa Pak? Kerusakan itu banyak terjadi. Saya pernah punya teman, seorang psikolog di Sarjito. Dia pernah cerita ke saya, ada pasien yang datang dirujuk oleh spesialis bedah plastik. Pasien tersebut adalah seorang laki-laki yang ingin merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Dirujuk oleh spesialis bedah plastik ke psikolog. Untuk apa? Untuk dicek kondisi kesehatan mentalnya. Nanti setelah misalnya sudah sudah dioperasi jadi perempuan gitu ya, dalam tanda kutip nih Pak, bukan perempuan beneran, tapi jadi yang berkelamin perempuan begitu, itu siap enggak dengan lingkungan sekitarnya. Dicek, akhirnya datang ke psikolog. Nah, qadarullah ketemu sama teman saya. Terus kemudian teman saya, ya alhamdulillah dia Islamnya dalam artian cara pandang Islamnya bagus gitu ya. Sehingga kemudian dia dilema, mau menerima kok dosa, tidak diterima. Kode etik psikologi itu tidak boleh menolak klien. Itulah payahnya itu di situ. Kode etik psikolog itu nggak boleh menolak klien. Kita harus netral. Psikolog itu harus netral Pak. Nah, terus saya bilang sama beliau, ya saat itu posisikan jenengan sebagai ustazah, jangan sebagai psikolog gitu kan. Nah, tapi nggak bisa, karena itu posisinya di rumah sakit. Akhirnya apa? Beliau ngakali dengan memberikan komen yang sifatnya diplomatis saja. Artinya ya komen yang tidak mengiyakan gitu, tapi tidak menidakkan. Beliau hanya menuliskan bahwa yang bersangkutan dengan status kesehatan mental yang bagus, hanya itu tok. Harusnya rekomendasi itu gini, beliau siap untuk beralih jenis kelamin dan direkomendasikan untuk beralih jenis kelamin. Biasanya begitu rekomendasi itu. Tapi beliau tahu kalau seperti itu sama saja beliau mengiyakan berganti jenis kelamin, dosa kan? Ya karena beliau tahu dosa begitu. Akhirnya hanya bahasanya begitu saja. Nah, ditanya kenapa kok mau ganti jenis kelamin? Kenapa? Dia pengen jadi perempuan karena perempuan tuh kayaknya enak gitu. Nah, jawabannya begitu Pak, Bung. Saya nggak tahu perempuan enak apa beneran, enak apa enggak jadi perempuan gitu. Nah, artinya apa? Tidak syukurnya itu kan. Kenapa? Tadi tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak pengen jadi laki-laki, dia pengennya jadi perempuan. Kan tidak menerima takdir dari Allah. Wong itu sudah ditakdirkan, ya kan? Jenengan jadi perempuan ya takdir, kami jadi laki-laki ya takdir kan gitu kan? Apa jenengan dulu ketika di alam
rahim bisa milih, ya Allah saya laki-laki saja, bisa gitu Pak? Nggak bisa, semuanya takdir, ya sudah dijalani. Nah yang bersangkutan tidak menerima pemberian dari Allah itu, saya tidak mau jadi laki-laki, akhirnya jadi perempuan, usianya 30 tahun ya, akhirnya ya dioperasi oleh spesialis bedah plastik, jadilah dalam tanda kutip perempuan. Intinya apa? Karena tidak menerima gitu loh. Dampaknya akhirnya apa? Rusak. Dia muslim tapi tidak menerima ketetapan Allah. Rusaknya di mana? Ketika dia sudah menganggap dirinya kan perempuan nggih, karena ngapunten jenis kelaminnya, kemaluannya sudah jadi perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Perilakunya kan seperti jadi perempuan kan ya. Dia memposisikan saya bukan laki-laki, saya perempuan. Kalau seperti itu, walaupun dia bacaan Qur'annya fasih, dia tidak boleh jadi imam sholat. Walaupun hafiz Quran misalnya, tapi nggak mungkin kayaknya hafiz Quran begitu, ya kan? Lalu kemudian konsekuensi lainnya apa? Ya banyak. Dia memposisikan diri sebagai perempuan, padahal dia laki-laki. Tuh, maka Bapak Ibu sekalian, ketidakmenerimaan kita dengan takdir Allah akan berdampak kepada kehidupan kita selanjutnya. Maka, yuk kita terima semua yang Allah berikan kepada kita. Beban, masalah, masa lalu yang memang sudah menjadi takdir kehidupan kita, kita terima, kita sadari, kita ikhlas. Tenang hati kita Pak. Tapi kalau kita tidak menerima semua yang Allah berikan kepada kita, yakin hati kita mesti akan rusak. Pasti Bu, pasti. Karena kami sering dapat klien, sering dapat pasien yang dia tidak menerima dengan takdir Allah. Mas, kenapa ya Allah kok mentakdirkan saya begini? Saya sholat, tapi kok saya masalah selalu ada gitu. Ada, dan sering kami itu dapat pasien yang begitu. Saya sholat, tapi gimana kok saya rasanya masalah belum selesai, udah datang masalah baru. Saya anaknya lagi, ya ada satu pasien, anaknya dia sedang berkembang, tumbuh berkembang karena laki-laki, dia agak bandel dalam tanda kutip, terus kemudian suaminya menceraikan dia. Nah, berat nggak kira-kira Bu? Berat. Padahal dia ibadahnya rajin, sering datang ke masjid. Pak, saya sering datang ke masjid, tapi kenapa anak saya kok kayak gini? Suami saya menceraikan saya. Ya gitulah Bu, Pak, kondisi kehidupan masyarakat kita. Dan yang terakhir adalah wayadfanuna mautahum wala ya'tabirun. Nah, ini yang sering terjadi. Wayadfanuna mautahum wala ya'tabirun. Sering mengurusi orang meninggal atau mengurusi jenazah, ya. Yang keenam, sering mengurusi jenazah. Wayadfanuna mautahum, ya, mengurusi mautahum, ya, orang-orang yang meninggal itu. Tapi dia wala ya'tabirun, tidak mengambil hikmah atau pelajaran dari kematian. Sering ikut mengurusi jenazah, sering ikut menyolati jenazah, bahkan ikut menguburkan jenazah, tapi tidak mengambil pelajaran dari kematian. Setelah kemudian kita datang mengurusi jenazah, kita ikut sholat, kita ikut menguburkan, lalu kemudian kita pulang ke rumah, kita tetap dengan kehidupan kita yang foya-foya, gila dengan dunia, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merusak hati kita. Maka Bapak Ibu sekalian, yuk setiap kita melihat kematian, jadikan pelajaran terbaik dalam kehidupan kita. Karena betul sabda Nabi SAW, orang yang paling cerdas itu salah satunya adalah yang paling ingat mati. Kalau orang yang kemudian ingat kematian, melihat kematian dan mengambil pelajaran dari kematian itu, insya Allah jadi orang yang baik. Tapi kalau tidak bisa mengambil pelajaran, hilang semua kebaikan itu Pak. Maka yuk yang 6 tadi, yuk kita coba untuk refleksi dalam diri kita Pak. Barangkali ya kita masih yang seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, istiqomah dalam kehidupan kita, kemudahan untuk hidup dalam kebaikan, kemudahan untuk hidup dalam syariat Allah, kemudahan untuk hidup dalam semua yang kemudian Allah aturkan dalam kehidupan kita, dan kembali pun dalam kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian, sudah
hampir jam 8:30. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, menjadi refleksi untuk kita di bulan Dzulqa'dah ini. Yuk kita hindari perbuatan dosa yang berawal dari hati kita yang bersih. Insya Allah kita bisa menghindari perbuatan dosa sekecil apapun, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kehidupan kita yang terhindar dari dosa itu sampai akhir hayat kita menjadi akhir hayat yang baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada hari ini telah berakhir. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca lafal hamdalah mawasa. Antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Suka ngodor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.